Ternyata mimpi juru minuman dan juru roti mengandung nubuatan ganda. Arti mimpi juru minuman dan juru roti adalah terkait dengan ramalan dari nasib mereka sendiri, yaitu yang satu selamat dan dikembalikan ke posisinya semula, dan yang satunya tidak selamat dan menjadi makanan burung dan dipermalukan di tiang gantungan. Mimpi ini selain petunjuk terkait nasib mereka sendiri, juga menubuatkan akan nasib dua kelompok orang di masa depan. Penggenapan pertama dari nubuatan mimpi juru minuman dan juru roti di masa depan yaitu terjadi pada peristiwa penyaliban Yesus. Ada dua penjahat di sebelah Yesus. Satu penjahat menyadari kesalahannya, menghargai pengorbanan tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib, dan meminta Yesus mengingatnya saat ia datang kembali sebagai Raja. Yesus menyelamatkannya dengan menjamin ia akan bersama dengan Yesus di Firdaus. Sedangkan penjahat satunya merendahkan, menghina karya kematian Yesus di kayu salib. Ia bernasib sama seperti juru roti, tidak selamat dan tertinggal di atas tiang gantungan. Dan menurut beberapa catatan sejarah, matanya dipatuk oleh burung seperti yang dinubuatkan dalam mimpi sejuru roti. Penggenapan kedua, mimpi juru minuman dan juru roti terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman juga akan ada dua kelompok orang yang akan memiliki nasib berbeda. Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 34 sampai 36, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi ada dua kelompok orang, yang satu diselamatkan dibawa ke Firdaus atau mengalami rapture saat Yesus datang kembali, yaitu yang menghargai pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang mati di kayu salib, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diselamatkan seperti nasib penjahat yang bertobat dan dibawa ke Firdaus, seperti nubuatan juru minuman. Sedangkan kelompok yang lain yang menghina kematian Yesus di salib dan tidak menghargai tubuhnya yang terkoyak dan darahnya yang tercurah, mereka harus membayar rasa malu akan dosa-dosa mereka dengan tubuhnya sendiri. Mereka akan bernasib sama seperti juru roti dan penjahat satunya yang mengalami kematian. Mereka akan tertinggal dan menjadi santapan burung-burung dalam kematian yang mengerikan. Hal ini seperti yang tercatat dalam Yehezkiel 39 ayat 4 dan 17 dan Wahyu 19 ayat 17 sampai 18. Jadi sama seperti Yusuf meminta juru minuman mengingatnya, Yesus juga meminta kita mengingatnya melalui perjamuan kudus, memakan roti dan meminum anggur yang adalah simbol tubuh dan darahnya sampai ia datang kembali menjemput kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25.